Di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Januari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Mabuk berat, oknum TNI ngamuk dan pukul warga. Kini diamankan di Subdenpom Saum Laki. Seorang pria yang merupakan anggota TNI ngamuk dan pukul warga saat mabuk di Pulau Seira, Saum Laki, Maluku. Anggota TNI tersebut bernama Petrus Loulia. Adegan pemukulan terhadap Bohart Said Dekut itu beredar luas di media sosial Instagram. Kapendam 16 Patimura, Letkol R. Adi Prayogo, menyatakan kejadian tersebut telah diselesaikan atas bantuan mediasi sejumlah pihak. Saat ini, kasus tersebut ditangani Subdenpom. Prayogo melanjutkan, oknum anggota TNI tersebut saat ini sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskan sebelum insiden penganiayaan terjadi, Petrus Loulia tengah mengkonsumsi minuman keras bersama sejumlah masyarakat Rumah Salut. Di waktu yang bersamaan terjadi konflik antar desa Rumah Salut dan desa Welutuk. Korban Bohart Said Dekut saat itu sedang mencoba melerai masyarakat agar tidak terjadi konflik berkelanjutan antar kedua desa. Pasalnya, istri dari korban merupakan salah satu warga desa Rumah Salut. Namun Petrus yang sudah dikuasai pengaruh miras tiba-tiba datang membuat keributan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Petrus merupakan salah satu anggota TNI Yunif 734 yang ditugaskan di Saum Laki. Tujuan deh, kita bilang satu hulu militer sekarang, tentara sekarang, tidak polisi, Mahkamah Agung, MPR, DPR tidak punya hak untuk menahan tentang militer, bos. Jadi jangan kita ambil. Pimpin apel perdana Richard Tampu Bolon minta semua anggota jaga nama baik Kodam 16 Patimura. Majen TNI Richard Tampu Bolon memimpin apel perdana sebagai Pangdam Patimura di lapangan Makodam Selasa 4 Januari 2022. Tampu Bolon menyampaikan sejumlah pesan sekaligus mengenalkan diri kepada prajurit TNI AD dan ASN. Tampu Bolon mengajak semuanya tetap menjaga nama baik Kodam 16 Patimura dan citra TNI di mata masyarakat. Dia pun meminta seluruh prajurit dan PNS untuk bekerja lebih keras dan memberikan karya terbaik demi kemajuan Maluku dan Maluku Utara. Mantan Pangdam, Majen TNI Bambang Ismawan juga ikut memimpin apel. Dia menyampaikan meski masa jabatannya di Kodam 16 Patimura ini terbilang singkat hanya 4 bulan, namun loyalitas, dukungan, serta kerjasama para pejabat utama dan anggota membuat masa tugasnya berasa bermakna di sini. Sebagai informasi, Majen TNI Richard TH Tampu Bolon resmi menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 16 Patimura, menggantikan Majen TNI Bambang Ismawan yang promosikan sebagai dan Kodiklat TNI. Upacara serah terima jabatan Majen TNI Richard Tampu Bolon sebagai Pangdam 16 Patimura dipimpin oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman di Markas Besar Angkatan Darat Rabu 29 Desember 2021 lalu. Ibarat sapu lidi lah. Ya kalau sapu kan tidak bisa, harus diikat, kemudian juga sesuai fungsinya. Kalau sapu hijau di lantai, kalau pel untuk ngepel, kalau sapu lidi untuk dibakar. Sinergi itu tetap dipelihara dan penekanan kepada prajurit kebersamaan sinergisitas harus terus kita kawal.
untuk sinergi dengan Polri gimana Pak? Karena belakangan ini kan terjadi gesekan cukup kuat di bawah, itu kira-kira bagaimana menjaga? Itu dari dulu tetap terjaga dan harus selalu kita jaga. Penjaganya ya melalui kegiatan-kegiatan bersama, komunikasi juga ada. Kemudian ada wadah juga Forkopimda dan prajurit-prajurit juga ada kegiatan-kegiatan bersama, serbuan vaksin, kemudian kegiatan olahraga. Saya pikir semuanya itu terawat. Kalaupun ada, itu akan kita perbaiki dan kita eliminir terus ke depan sehingga tidak mengganggu sinergitas yang bersama. Tali silaturahmi sebagai keluarga besar program 16 Habibullah. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Komandan Perwira TNI sehat. Bukan OTT, Kasat Lantas Polresta Ambon dicopot atas dugaan penyalahgunaan wewenang. AKP Ganesha Sinambela dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Lantas Polresta Ambon. Menanggapi kasus tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat, menyatakan Ganesha terbukti menyalahgunakan wewenang terkait uang setoran SIM dan PNBB. Bukan kasus operasi tangkap tangan atau OTT seperti penanganan oleh KPK. Rum menjelaskan dalam kasus itu terdapat dugaan kesalahan oleh anggota dalam menerapkan pengurusan SIM, di mana yang seharusnya warga mengikuti tes ujian SIM, malah warga melakukan pembuatan SIM secara tembak atau tidak ikut ujian. Semula kasus ini ditangani Paminal Propam Mabes Polri dan saat sudah dilimpahkan ke Propam Polda Maluku. Selain itu ada uang yang disita dari ruang pendaftaran SIM dengan besaran sekitar 6 juta rupiah berasal dari warga yang melakukan pengurusan SIM. Ditanya identitas personil Satlantas Polresta Ambon yang juga ikut dijerat, Rum mengaku tidak menghafalnya secara detail. Rum menambahkan atas kejadian tersebut AKP Ganesha Sinambela sudah dicopot dari jabatannya dan anggotanya juga dibebas tugaskan. Jangan kata orang samakan bahwa kasus seperti kasus OTT yang dilakukan oleh KPK atau OTT lainnya. Kemarin yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah ada informasi bahwa di situ ada penyalahgunaan, ada yang salah di situ, sehingga mereka masuk melakukan penyelidikan di situ. Kemudian kemarin ada salah prosedur yang salah di situ. Yaitu pertama, kalau orang mengurusi itu biasanya seharusnya mereka mengikuti ujian. Tetapi ini kemarin tidak dilakukan. Itulah yang menjadi kesalahan. Kemudian dilakukan kemarin ada uang yang diambil. Tapi uang itu tidak diambil di ruangan Kasat Lantas, tapi diambil di ruang pendaftaran SIM, di mana uang kurang lebih sekitar 6 juta rupiah itu adalah uang berasal dari masyarakat yang melakukan pengurusan SIM. Memang ada salah di situ. Kesalahannya adalah kesalahan prosedur. Kesalahan prosedurnya adalah dia tidak mengikuti ujian SIM. Insentif 768 Kader Posyandu di Ambon sudah cair. Insentif bagi 768 Kader Posyandu di Ambon akhirnya dicairkan. Pencairan insentif itu baru dilakukan pemerintah Kota Ambon tahun 2022 ini. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan, pencairan insentif bagi Kader Posyandu sudah dilakukan. Lohenapesi menuturkan per Kader Posyandu mendapatkan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Dia menjelaskan harusnya mereka menerima pembayaran di Desember 2021 lalu. Namun pembayarannya terkendala karena anggaran dipakai untuk penanganan COVID-19. Lohenapesi mengucapkan terima kasih kepada para Kader Posyandu yang telah bersabar dan tetap memenuhi tanggung jawab selama ini. Mereka disebutnya sebagai ujung tombak yang selalu berkontribusi mensukseskan program pemerintah.
terlebih dalam upaya merealisasikan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dijelaskan pembayaran bagi kader Posyandu tersebut diambil dari dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Ambon. Tadi saya buka secara resmi penyerahan santunan buat para kader Posyandu dan karir PKB. Ya. Nah, itu kan berlangsung setiap tahun. Kali ini kita bayarkan di bulan ketiga dan keempat untuk tahun 2021. Kenapa? Karena semua tahu bahwa COVID itu kan dia menyita anggaran yang luar biasa. Ini baru bisa direalisir pada Desember, tapi karena kesibukan, nah baru dibayar ini pada Januari ini, ya, untuk insentif buat para kader. Tiap kader itu kan dapat per bulan 300.000, ya, walaupun mereka tidak minta. Saya berharap betul itu kalau bisa itu ditingkatkan terus, ya, buat mereka, karena mereka tanpa honor itu tanpa insentif juga, itu mereka mengabdi luar biasa buat ini anak-anak itu. Itu hal yang sangat istimewa. Istri ungkap Kadis PPR Aru Maluku hamburkan uang rakyat. Umar Lonjo sebut bikin malu. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan istri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat atau PPR Kepulauan Aru Maluku, Umar Ruli Lonjo, yakni Habibah Yapono sebagai terdakwa kembali berlanjut. Persidangan dengan agenda keterangan saksi itu digelar di Pengadilan Negeri Kota Ambon Jalan Sultan Hairun, Senin 3 Januari 2022. Bertindak sebagai hakim ketua, yakni Rahmat Selang, sebagai anggota Kristina Tetelepta dan Lutfi Alzakladi. Dalam persidangan, Umar sebagai saksi korban menyebut namanya dicemarkan melalui media sosial Facebook oleh sang istri. Disebutkan terdakwa Yapono memposting kata-kata kasar disertai foto saksi korban menggunakan pakaian dinas. Salah satu kalimat yang diutarakan adalah, Kadis menghamburkan uang rakyat demi hal tidak senonoh. Saksi Umar menyebutkan postingan itu kasar dan bentuk penghinaan, mengingat ia menggunakan pakaian dinas. Selanjutnya, terdakwa memposting hal itu di sebuah grup Facebook bernama Aru Island, sehingga menjadi konsumsi publik, serta pencemaran itu sudah dilakukan sejak bulan April hingga Agustus 2020. Tak hanya Umar, postingan pencemaran nama baik juga dilakukan terhadap Asri Hamadi, 41 tahun yang merupakan istri muda saksi korban. Habibah Yapono saat ini didakwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 750 juta. Vaksinasi dosis pertama di Kota Ambon capai 91,39%. Capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Ambon terus meningkat. Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat per 31 Desember 2021 sebanyak 250.578 warga atau sebesar 91,39% warga kota telah mendapat vaksin tahap pertama dari target 274.194 warga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi menyebut meski tak sampai 100% target, namun diharapkan dapat tercapai pada Januari 2022 ini. Mengingat tercapainya 100% target menandakan 70% dari jumlah penduduk Kota Ambon telah tervaksin COVID-19. Sementara itu, vaksinasi dosis kedua masih di angka 56,1%.
Sedangkan untuk data vaksinasi sampai kemarin Kota Ambon itu 91,3%, 39. Katong sehingga dapat 100%. Mudah-mudahan di Januari ini Katong bisa terkejar untuk bisa 100% seluruh 100% sasaran, itu berarti 70% jumlah penduduk yang tervaksinasi. Karena sasaran itu didapat dari 70% jumlah penduduk. Yang masih agak jauh itu Katong punya vaksinasi yang kedua. Masih 56,1%. Ada selisih sekitar 35% yang dari suntikan pertama yang belum dapat suntikan kedua. Padahal lengkapnya satu orang untuk menjaga Katong imunitas tubuh ketika satu orang mendapat 2 dosis vaksinasi. Lalu ada Longboat terbalik di perairan Desa Pela, Pulau Buru. 16 selamat, 1 meninggal dunia. Longboat bermuatan 17 orang mengalami insiden terbalik di perairan Desa Pela, Kabupaten Buru, Selasa, 4 Januari 2022. Koordinator Posar Namlea, Rahmat Palapia, mengungkapkan, akibat kejadian tersebut 1 orang meninggal dunia. Diketahui longboat tersebut melayani rute Namlea menuju Desa Ilat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Dia melanjutkan setelah insiden itu tidak lama kemudian datang salah satu warga Desa Pela datang menggunakan longboat untuk menolong korban lain. 16 penumpang yang menaiki longboat tersebut dan berhasil selamat dan 1 meninggal dunia bersama Sarpia Buton. Terkait insiden tersebut, sejumlah tim SAR gabungan sudah bertolak dari Pelabuhan Rakyat Namlea ke tempat terjadi laka laut dengan menggunakan rig milik Pos SAR Namlea. Personil Pos Sandar Pol Airut Pulau Buru, personil KP 16 1008, personil KP 16 2002, personil Pol Air Pok Rea Buru, dan personil Pos SAR Namlea. Tribuners, kita ke berita terakhir. 40 warga Rutan Masohi disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Sebanyak 40 orang warga binaan rumah tahanan atau Rutan Masohi disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Vaksinasi massal itu menghadirkan 4 orang vaksinator dari Polres Maluku Tengah. Kepala Rutan Masohi, Bayu Muhammad, kepada Tribun Ambon mengatakan, pelaksanaan vaksinasi massal ini saat ini merupakan kali kelima bagi warga binaannya. Dijelaskan pada vaksinasi itu ada yang sudah mendapatkan dosis kedua, ada juga yang baru pertama kali menyuntik cairan antibodi tersebut. Dikatakan lagi, dari 97 warga binaan di lingkungan rutan itu, rata sudah 90% telah disuntik vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Sementara sisanya belum lantaran ada komorbid dan ada juga merupakan tahanan baru. Karena itu ia mengatakan jika nantinya ada lagi tahanan baru di akhir bulan ini atau Februari bulan depan, maka tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan lagi kegiatan yang sama. Di awal tahun 2022 kita melaksanakan vaksin. Ini gelombang, kalau tidak salah sih ini gelombang ke-5. Ya. Gelombang ke-5, tapi untuk vaksin yang pertama bagi teman-teman warga binaan yang memang belum sama sekali pernah divaksin. Sebelumnya sudah 4 kali kita laksanakan vaksin secara berkala. Gelombang 1 tentunya diselesaikan dengan gelombang kedua, kemudian dimulai lagi dengan gelombang ketiga bagi yang belum, diselesaikan di gelombang keempat. Dan ini untuk gelombang kelima sebanyak 40 warga binaan.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.